Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini ya, biasanya kita ketemunya malam tapi untuk hari ini kita sore ya, insyaallah. Pada kesempatan sore kali ini kita masih diberikan kenikmatan dan diantaranya adalah nikmat kesehatan yang insyaallah kita masih bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, insyaallah dengan saudara-saudara kita yang kemudian menyambut Syawal ya, 1 Syawal. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita sampaikan salawatnya kepada beliau, yang insyaallah juga ya kelak di yaumil kiamah nanti, di akhirat nanti kita bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih jazakallah khairan katsir yang telah hadir pada kesempatan sore kali ini di Zoom kajian kita seperti biasa, kajian fikih muamalah, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pahala investasi. Nah, pekan lalu kita membahas dosa investasi ini. Sekarang kita membahas pahala investasinya. Seperti apa pahala investasinya? Ya, insya Allah juga akan dibahas langsung oleh guru kita, Pak Haji Gun Gunawan, yang alhamdulillah juga beliau telah hadir dan sudah menyampaikan, melihatkan powerpoint-nya, materinya kepada kita semua. Dan kami harapkan juga kepada Bapak-bapak Ibu-ibu kita bisa menyimak bersama-sama, mungkin yang masih dalam puasa, bisa menyimak sambil menyiapkan buka puasanya ya. Sambil menjelang iftar buka puasa, sambil menyimak materinya. Insya Allah juga menjadi pahala yang luar biasa ya di akhir-akhir kesempatan hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian juga kami minta juga mungkin Bapak Ibu yang masih belum isi absen, silahkan ditulis isi absennya, perkenalannya. Insya Allah nanti kita akan rekap juga. Seperti itu. Dan mungkin sejauh ini kalau memang tadi nanti waktunya tidak cukup untuk pertanyaan kita skip terlebih dahulu ya. Tapi kalau nanti waktunya cukup, insya Allah kalau ada pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita buka terlebih dahulu kajian kita pada kesempatan sore kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mungkin kami persilakan kepada Pak Haji Gun Gunawan, mungkin tes suara lagi Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Mas Turi dan Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Mudah-mudahan Pak Gun juga sehat selalu ya, biar bisa memberikan materi kepada kita. Mudah-mudahan koneksinya lancar nih. Saya ada sedikit di gunung nih. Oh, Masya Allah. Ya. Di Granada, Pak? Bukan tapi. Bukan. Di Sumedang. Oh, Sumedang, Masya Allah. Kalau mudah-mudahan ya tidak ada halangan. Di sini juga, saya juga di Bogor, Pak, ini juga pakai jaringan Telkomsel. Kalau pakai XL3 juga nggak ada jaringan. Mudah-mudahan juga diberikan kelancarannya kita semua. Baik, mungkin itu Pak Jun, Pak Haji bisa kemudian menyampaikan materi kepada ilmunya pada kita semua. Kita simak bersama-sama. Monggo Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Mas Turi. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama ya dalam rangka kajian yang diselenggarakan oleh Skariman Academy. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya dan memang harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu ini. Dan alhamdulillah sekarang ya sebagian dari umat Islam sudah beridul fitri ya. Ada juga tapi yang masih menjalankan saum. Dan yang paling penting dari kita adalah kita harus selalu memotivasi diri ya untuk selalu menuntut ilmu. Dan kebanyakan dari kita ya libur cukup panjang, kurang lebih
8 hari libur nih, ya, termasuk di Skariman juga ya 8 hari libur. Oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan waktu libur panjang ini ya, untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah bersilaturahmi, kemudian juga yang tidak boleh kita lupakan adalah menuntut ilmu. Jangan sampai 8 hari ini berlalu tanpa kita mendapatkan tambahan ilmu. Sangat berarti. Pokoknya setiap hari kita harus terus mengontrol diri agar selalu bermanfaat, memberikan kemanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang di sekitar. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada sore hari ini ya, kita akan masuk ke tema materi yang sangat penting. Nah, ini kita akan kasih judul namanya pahala investasi. Investasi dalam tanda kutip. Sebelumnya kita sudah membahas dosa investasi. Nah, hanya saja memang untuk pahala investasi ini akan saya bagi dua karena memang materinya cukup panjang. Jadi untuk sore ini insya Allah kita akan membahas pahala investasi part 1, bagian 1. Dan insya Allah nanti ya kita akan bahas pahala investasi part 2. Jadi saya bagi 2 waktu karena memang materinya cukup padat. Nah, yang diperlukan pada materi pahala investasi adalah perenungan diri. Jadi kita hadirkan pikiran kita, hati kita untuk merenungkan tentang perjalanan hidup kita, tentang perjalanan hidup manusia. Nah, oleh karena itu kita awali dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hasyr. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah SWT meminta kita untuk menghitung-hitung kembali, melihat kembali semua yang telah kita lakukan, melakukan suatu muhasabah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi Allah menyuruh kita, kita yang mengaku sebagai orang yang beriman, Allah menyuruh kepada kita untuk bertakwa, bertakwa kepada Allah, dan kita juga diminta oleh Allah untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh kita untuk hari esok, untuk masa depan kita yang kekal nanti di akhirat, masa depan yang nanti kehidupan setelah mati itu adalah masa depan yang tidak ada batasnya, tidak ada limitnya. Kalau di dunia ini kita paling banter paling bagus berdasarkan standar hidup WHO World Health Organization, kita ini rata-rata kurang lebih antara 60 sampai 70. Bahkan kalau berdasarkan Nabi bahwa umur umatku ini adalah umur umat yang paling pendek dibanding dengan umur umat-umat terdahulu. Jadi umur umat Nabi Muhammad ini kisaran 60 tahun. Jadi kalau kita sekarang ini ada yang sudah usia 45 atau 50, tinggal kurang lebih 10 tahun lagi. Kalau usia 65 berarti alhamdulillah kita mendapatkan bonus. Kalau usia 59, ini hati-hati. Ini warning. Hati-hati, kita harus memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita harus melakukan muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Dan ini adalah perintah Allah. Perintah Allah untuk mengintrospeksi diri kita. Jadi kita nggak usah tengok kanan, tengok kiri. Kita nggak usah, ini kalau pemasturi, apa aja sih amalannya gitu. Nggak usah. Kita perhatikan diri kita saja. Apa yang harus kita perhatikan. Ma qaddamat,
semua yang pernah kita lakukan, Allah menyuruh kita untuk menimbang-nimbang. Allah menyuruh kita untuk menghitung-hitung apa yang harus kita timbang, apa sih yang harus kita hitung. Apa yang perlu kita timbang, apa yang perlu kita hitung. Tentunya adalah amal-amal perbuatan kita. Kalau kita timbang, kira-kira berat dosanya atau berat pahalanya. Itu yang kita harus timbang. Jadi bukan nimbang apa-apa, nimbang pahala kita. Antara dosa dengan pahala ini kira-kira beratan mana? Untuk apa? Untuk apa? Lihat, untuk kepentingan hari esok. Nah, hari esok yang dimaksud ini adalah hari akhirat. Berarti ya, kita disuruh oleh Allah untuk muhasabah diri. Untuk muhasabah diri ya, untuk persiapan setelah kematian. Nah, kalau kira-kira nih malam hari ini kita meninggal dunia, kita ini sudah siap atau belum? Sudah siap atau belum, Pak Mas Turi? Pak Jaya sudah siap atau belum? Nah, biasanya kalau tidak siap, mohon maaf, biasanya dosanya banyak. Termasuk saya juga, dosanya banyak. Ada yang sudah siap? Kalau malam hari ini kita meninggal? Belum, Pak. Ya, sama, saya juga belum. Nah, kalau yang siap, kita doakan ya segera apa? Segera meninggal gitu ya. Enggak ya. Nah, kalau ada yang menjawab siap, biasanya nih lucu-lucunya, berarti memang hutangnya banyak gitu. Karena apa? Karena daripada diuber debt collector gitu ya, lebih baik mati saja gitu. Nah, kita diperintahkan ya, Allah untuk Saya mau closing dulu, Pak. Ya, mau closing dulu ya. Capai target dulu ya. Itu ya, Pak Jaya. Betul. Betul. Ya, jadi kita diperintahkan Allah untuk menghitung-hitung. Jadi kalau malam hari ini kita meninggal, kira-kira kita masuk surga atau neraka. Khabirun, itu melihat dengan sangat teliti atas apa yang semua kita kerjakan. Jadi kata Nabi, orang yang paling cerdas itu siapa? Karena orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat akan kematian. Artinya apa? Orang yang selalu mempersiapkan diri atas kematian dan dia mempersiapkan bekal apa yang akan dia bawa ke akhirat nanti. Iya Pak, bentar. Kan terus saya ya kita bisa melihat poster besar. Apakah departemen Anda sudah melaksanakan watch, planning, perencanaan, organizing, executing, control. Nah, ini untuk kehidupan yang sebentar. Kita aja melakukan strategi, melakukan perencanaan. Apalah lagi kita akan masuk ke kehidupan yang sangat panjang. 100 tahun bukan, 1000 tahun bukan, 1 juta tahun bukan, 1 miliar tahun bukan, 1 triliun bukan, itu sebentar. Kehidupan yang sangat panjang. Entah sampai kapan, unlimited. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, ya, biasanya kalau di pesantren itu seorang kiai kalau memberikan sebuah pengajian, biasanya suaranya itu sangat lembut, ya, sangat tenang, ya, kelihatan sangat ikhlas, ya. Sampai santrinya itu nggak bisa mendengar apa yang disampaikan Pak Kiai, saking lembutnya, penuh karismatik. Nah, pada suatu waktu, pada saat itu ada Pak Kiai ini membahas mengenai kitab Hidayatul Hidayah.
kitab Hidayatul Hidayah. Ini karangan Imam Al-Ghazali. Nah, ketika menjelaskan, tiba-tiba sang kiai ini berdiri. Wah, ini para santri kaget gitu. Oh, tumben nih, Pak Kiai berdiri. Nah, kalau Kiai berdiri ini santri pada kaget. Nah, ini Pak Kiai mau marah nih. Jadi mereka tuh saling bersenggolan gitu kan, antar santri. Mungkin masih ada santri yang ngantuk tuh, ketiduran. Ayo, bangunin. Nah, ternyata Pak Kiai ini berdiri ini, beliau mengambil sebuah kapur. Kemudian beliau menggambar. Apa yang beliau gambar? Beliau menarik garis lurus dari satu ujung ke ujung lainnya. Kemudian Pak Kiai ini bertanya pada santrinya, "Wahai anak-anak, ini gambar apa? Ini gambar apa?" Para santri menjawab, "Ini gambar garis, Pak Kiai." Betul. Tapi ini garis bukan sembarang garis. Ini adalah garis waktu. Panjangnya dari satu ujung ke ujung yang tidak terhingga. Nah, kemudian beliau menggambar lagi. Beliau menggambar 2 titik. Tanya lagi sama Pak Kiai. "Wahai anak-anakku para santri, ini gambar apa?" Para santri menjawab, "Ini 2 titik Pak Kiai." Betul, wahai anak-anakku. Tapi ini titik bukan sembarang titik. Ini adalah titik ketika manusia lahir dan satu lagi titik ketika manusia mati. Nah, Pak Kiai ini mengatakan bahwa jarak kedua titik ini, ya, titik lahir dan titik mati, ya, dibanding 2 garis waktu ini. Jadi garis waktu sebelum manusia ada sama dengan garis waktu setelah manusia mati. Ya. Jadi garis waktu ini tidak ada bandingannya. Ya. Jadi jarak manusia lahir sampai manusia mati, kalau dibandingkan dengan 2 garis waktu, 2 garis waktu ini tidak ada bandingannya. Kenapa garis waktu ini panjangnya tidak terhingga? Jadi yang jadi masalah ini, kata Pak Kiai, 2 titik ini, 2 titik antara titik lahir dan titik mati ini, 2 titik yang memisahkan garis waktu jadi 2. Jadi sebelum manusia lahir, kalau ditarik ke sana, kalau garis waktu sebelum manusia lahir, kalau ditarik ke sana, terus panjangnya itu tidak terhingga. Nah, yang garis waktu setelah manusia mati, itu juga panjangnya tidak terhingga. Panjangnya juga tidak terhingga. Nah, yang jadi masalah adalah, apa kata Pak Kiai? Garis waktu sebelah kiri, garis waktu sebelum manusia ada, garis waktu yang sebelah kiri, Ibu sekalian, yang panjangnya tidak terhingga itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi 2 titik ini. Jadi mau panjangnya tidak terhingga sampai masuk ke laut, di sana tidak ada masalah. Tetapi garis waktu setelah manusia mati yang panjangnya tidak terhingga ini, inilah yang menimbulkan masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi ya, ini ada 2 garis, ada 2 titik. Pertama adalah titik lahir dan titik mati. Nah, ini adalah titik yang sangat pendek dibandingkan dengan garis waktu sebelum manusia ada. Ini sampai sana ruangannya tak terhingga. Dan garis waktu setelah manusia mati. Ini juga panjangnya tidak terhingga. Nah, inilah yang menimbulkan masalah. Itu garis waktu setelah manusia mati. Nanti akan saya jelaskan masalahnya di mana. Nah, setelah manusia mati, masalahnya adalah ketika dia gagal dalam kehidupan di dunia, maka dia akan menyesal. Ketika dia gagal dalam membuat suatu perencanaan,
dalam menjalankan kehidupan, maka dia akan menyesal, dia akan menderita, dia akan tersiksa, dan dia akan teraniaya. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Karena kita setelah mati tidak akan bisa kembali lagi hidup. Maka ketika kita gagal dalam kehidupan di dunia ini, maka kita akan menyesal. Kita akan tidak menyesal. Kalau hanya menyesal saja mungkin ya sudah cukup. Tapi selain menyesal, kita pun akan menderita, akan tersiksa, akan teraniaya. Untuk berapa waktu lama? Untuk selama-lamanya. Bukan 1 miliar tahun, bukan 100 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi untuk selama-lamanya. Tapi apabila kita sukses di rentang waktu yang pendek tadi, yang tadi saya bilang umur manusia berdasarkan WHO itu kisaran 60 tahunan. Ketika kita sukses menjalani kehidupan yang pendek itu dibanding yang nanti setelah kematian, ketika kita sukses dalam kehidupan di dunia, maka dia akan bahagia, dan bahagia pun selama-lamanya. Ketika gagal dia akan menderita selama-lamanya, maka bahagia pun dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Jadi kalau di pelajaran fisika itu kayak cacing gitu ya bentuknya. Gitu. Dia akan bahagia selama-lamanya atau dia akan menderita selama-lamanya. Itu pilihan kita. Kita mau milih yang mana? Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi begitu manusia mati, kemudian dia masuk garis waktu yang kedua ini, maka manusia mati itu akan kaget. Jadi ketika kita mati, Bapak Ibu sekalian, kita tuh akan kaget. Semua manusia yang mati pasti kaget, terkejut. Saking kalau terkejut mungkin biasa, tapi karena saking terkejutnya pakai Z, terkejut. Pakai Z, terkejut. Karena apa? Karena saking dia kaget, maka dia akan terkejut. Karena dia masuk garis waktu yang panjangnya itu tidak terhingga. Kenapa dia kaget? Karena kata Pak Kiai, begitu manusia itu mati, dia hanya punya 2 pilihan. Jadi kita harus hati-hati. Kita hanya 2 pilihan. Kalau hidup yang jaraknya pendek itu gagal, 60 tahun itu gagal, hati-hati. Maka resikonya dia akan masuk garis waktu yang panjangnya itu tidak terhingga. Dia akan menyesal selama-lamanya. Dia akan tersiksa dan menderita selama-lamanya. Tadi selama-lamanya itu berapa tahun? Bisa 100 tahun. Terlalu pendek. 1000 tahun terlalu pendek. Selama-lamanya. 1 juta tahun terlalu pendek. 1 triliun tahun terlalu pendek. Selama-lamanya dia menderita. Tersiksa. Tidak hanya menderita, dia tersiksa. Selama-lamanya. Dan itu pertaruhannya hanya 2 titik tadi. Kalau sampai 2 titik ini gagal, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Bukan 1 juta tahun misalnya, tapi selama-lamanya. Tapi sebaliknya, kalau dia sukses dalam kehidupan, dalam 2 titik pendek tadi, maka dia akan masuk garis waktu yang dia akan bahagia selama-lamanya. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya. Apa yang menentukan? Apa yang menentukan? Tadi, 2 titik tadi. 2 titik. Lalu masalahnya apa, Bapak Ibu sekalian? Apa yang menjadi masalah? Bahwa hidup di dunia ini hanya sekali. Jadi kita nggak bisa ngulang, Pak. Banyak sekali ya, ayat maupun hadis, mayit-mayit itu menangis memohon kepada Allah ya, agar bisa dikembalikan lagi ke dunia, walaupun hanya 1 detik. Ya, walaupun hanya 1 detik. Kenapa? Karena dia menyesal. Ternyata memang selama ini dia hidup di dunia tidak dia manfaatkan waktu. Ketika dia menemui Allah Subhanahu wa taala, menemui Robnya, dia menyesal. Dan dia memohon sama Allah agar bisa dikembalikan lagi ke dunia. Walaupun hanya 1 detik, agar dia bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melakukan amal soleh, walaupun hanya 1 detik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk beramal soleh, untuk memanfaatkan waktu kita. Jangan sampai kita menyesal seperti mayit-mayit yang sudah meninggal, yang memohon-mohon kepada Allah, tapi tidak bisa. Allah tidak mengabulkan permohonan mayit. Walaupun mayit itu berjanji kepada Allah akan memberikan istilah sogokan, ya, sogokan apa? Emas, ya, seluas bumi dan langit. Tapi Allah dengan tegas menolak sogokan. Tidak bisa kembali. Ketika mayit-mayit itu ya sudah mati, tidak bisa kembali ke dunia walaupun hanya 1 detik. Jadi hidup di dunia ini hanya sekali, hanya sebentar saja, dan tidak akan terulang lagi. Jadi kalau kita lihat ya, dulu kita masih kecil, kita bayangkan gambar anak ini. Dulu mungkin kita masih ingat ya, pada saat kita masih kecil dulu, masih usia mungkin 3-4 tahun, kita mungkin masih ingat. Tapi ternyata sekarang kita sudah ada usia 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Kalau kita perhatikan, Bapak sekalian, gambar ini, begitu singkatnya waktu kita. Tiba-tiba kita sudah menjadi nenek-nenek, sudah menjadi kakek-kakek. Tuh, ya. Saya ulang ya. Dari masih kecil, terus sampai dewasa, sampai menjadi nenek-nenek, sampai akhirnya kita meninggal. Jadi begitu gagal, maka kegagalannya adalah selamanya. Tapi begitu sukses, maka suksesnya pun akan selama-lamanya. Jadi yang dipertaruhkan itu apa? 2 titik tadi. Misalnya, kalau kita punya anak gadis, ya, kita akan terus mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja. Melainkan sebentar saja di waktu sore ataupun pagi hari. Quran surat An-Nazi'at ayat 46. Jadi Al-Quran mengabadikan dan surat An-Nazi'at bahwa kita tinggal di dunia bukan 1 hari, bukan setengah hari juga, bukan. Tapi seperti sore hari atau pada pagi hari. Hanya sebentar. Di Quran yang mengatakan jadi kita nanti dibangkitkan. Jadi kita ini seolah-olah hidup di dunia itu baru sesaat, baru hanya beberapa menit, hanya sekilas gitu. Hanya sekilas saja. Nah, berapa lama kita merasa hidup di dunia ini? Berapa lama kita merasa hidup di dunia ini? Ini kalau kita pakai waktu. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilahi fi yaumi kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Di malaikat-malaikat dan Jibril itu naik menghadap kepada Tuhan dan sehari yang kadarnya itu 50.000 tahun. Jadi 1 hari di dunia kadarnya itu adalah 50.000 tahun. Jadi begitu kita dibangkitkan, begitu kita melihat akhirat, begitu kita melihat pada mahsyar, berapa lama kita merasa hidup di dunia? Kalau misalkan umur kita 60 tahun, 70 tahun, maka cara menghitungnya adalah 70 tahun kita bagi dengan hukum relativitas waktu. Ya, jadi kalau menurut surat Al-Ma'arij ini, Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilahi fi yaumi
yaumin kana miqdaruhu khamsina alfas. Di para malaikat dan Jibril itu naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ya. Jadi kalau satu hari di dunia itu sama dengan 50.000 tahun di akhirat. Bisa bayangkan, satu hari di dunia itu sama dengan 50.000 tahun di akhirat. Jadi menurut hadis, orang yang tidak mau bayar zakat nanti itu diinjak-injak oleh hartanya. Jadi kita mumpung yang masih bulan Ramadan ya, kita tunaikan zakat fitrah kita, zakat harta kita, zakat mal kita. Karena bisa dibayangkan kalau kita diinjak-injak oleh harta kita, bisa dibayangkan kalau diinjak-injak selama satu hari itu seperti 50.000 tahun. Berarti kalau ada orang yang diberi kesempatan hidup di dunia 70 tahun, berapa lama dia merasa hidup di dunia? Nah, begitu dia dibangkitkan di akhirat, dia merasa hidup itu yaitu 70 tahun dibagi dengan 50.000 tahun dikalikan satu hari. Yaitu dia hanya merasa hidup 0,0014 hari. Itu berapa menit, Bapak-Ibu sekalian? 0,0014 hari. Kalau kita pakai stopwatch, kita coba pakai stopwatch. Itu ternyata hanya 2 menit 1 detik. Kita coba ya, Bapak sekalian. Dari kecil menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi nenek-nenek, kakek-kakek, gitu. Itu ternyata hanya 2 menit 1 detik. Kita ulangi lagi ya. Lahir bayi, kemudian jadi remaja, jadi pemuda, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi kakek nenek. Ya. Nah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar, saking dahsyatnya, hanya merasa hidup di dunia ini sebentar saja. Seperti di waktu sore atau pagi hari. Hanya 2 menit 1 detik. Nah, tapi 2 menit 1 detik ini sangat menentukan apakah dia akan bahagia selama-lamanya atau akan menderita selama-lamanya. Jadi 2 menit 1 detik itu yang sangat menentukan apakah dia akan bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya. Nah, kita coba akan hitung-hitung berapa rata-rata umur kita. Kalau tadi saya katakan bahwa rata-rata umur kita itu 60 tahun. Jadi berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya sehingga dia 60 tahun. Jadi memang Rasul sudah menginformasikan kepada kita. Allah itu memberi kesempatan kepada kita. Waktu yang cukup. Sehingga orang itu bisa dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Jadi ada hadisnya. Dan ternyata itu memang tidak bertentangan dengan survei dari WHO. WHO hanya kisaran 60 tahunan. Dan itu ternyata ada hadisnya. Dan itu diprediksi sudah berabad-abad lamanya oleh Rasulullah SAW. Orang tua saya itu meninggal, yang ibu saya itu meninggal umur 58 tahun. Bapak saya juga meninggal sekitar, saya alhamdulillah bonusnya banyak, 70 tahun. Tapi banyak di antara rekan kita, saudara-saudara kita yang usianya sekitar 60 tahun. Nah, benarkah umur 60 tahun? Ini yang jadi masalah. Benarkah umur 60 tahun itu akan kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lamanya? Apakah umur 60 tahun itu akan kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lamanya? Nah, kita akan coba hitung-hitung. Sebenarnya apakah benar 60 tahun ini umur yang akan kita pertaruhkan? Jadi sebenarnya berapa sih yang kita pertaruhkan untuk kehidupan nanti di akhirat yang selama-lamanya? Apakah 60 tahun itu semuanya? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Nah, itu harus dikurangi dulu dengan masa kanak-kanak. Karena Nabi menyatakan bahwa akan diangkat pena malaikat. Hadis Nabi menyatakan akan diangkat pena malaikat.
Maksudnya apa? Jadi tidak dicatat amalnya anak-anak ya, terhadap 3 perkara, termasuk anak-anak. Ya. Jadi kalau misalkan anak-anak itu kan dia tahun, itu harus dikurangi dulu masa kanak-kanak. Ya, yang rata-rata 15 tahun. Ya berarti 60 dikurangi 15 tahun. Nah, sisanya tinggal 45 tahun. Ya. Nah ternyata ya, sisa 45 tahun ini, ya, apakah semuanya akan dipertaruhkan untuk hidup yang selama-lamanya? Ya, tadi kan 60 dikurangi masa kanak-kanak 15 tahun. Nah, sisanya kan dengan 45 tahun. Pertanyaan kedua, ya, sisa 45 tahun ini, apakah semuanya akan dipertaruhkan untuk hidup yang selama-lamanya? Ternyata tidak. Ya. Ternyata harus dikurangi lagi. Kelanjutan hadisnya apa? Ketika dia tidur sampai terbangun, ya, itu juga tidak dicatat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melakukan apa saja, melakukan dosa ketika tidur itu tidak dicatat oleh Bapak. Ya. Jadi ketika tidur, ya, misalkan menempeleng orang gitu kan, tapi ini benar ya, lagi tidur menempeleng orang, tidak dicatat. Atau ketika tidur misalkan ya, mencuri, nah, nggak mungkin ya. Jadi syaratnya tidak akan dicatat oleh malaikat ketika tidur. Sedang tidur. Kalau pura-pura tidur, ya, udah mencuri, dosanya tambah besar. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, orang tidur itu rata-rata berapa jam sehari? Ya, mungkin ada di antara kita, ya, kalau setiap malam itu tidurnya 6 jam. Tapi kemudian di kantor, ya, kita pas istirahat tidur lagi. Pas pengajian baca Quran ketiduran lagi. Istirahat siang ketiduran lagi. Nonton TV ketiduran lagi. Mungkin kalau kita rata-ratakan lah, taruhlah sehari itu kita tidur 8 jam sehari. Nah berarti sepertiganya hidup kita ini tidur. Tadi kan sisa 45 hari, 45 tahun. Lalu kita bagi 3, itu 15 tahun. 45 ya, dikurangi masa kanak-kanak 15 tahun, dikurangi lagi masa tidur kita 15 tahun. Nah, sisanya cuma berapa? Cuma 30 tahun. Cuma 30 tahun. Ya, jadi 45 ya dikurangi dengan 15 tahun. Cuma 30 tahun. Apakah 30 tahun ini ya, dia akan bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya? Taruhannya tinggal 30 tahun. Ya, jadi berapa waktu yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah secara langsung? Kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur, ya, setiap kita sholat, ya paling banter lah sholat itu 15 menit misalkan, 5 menit ya, 5 menit. Ya. Berarti kalau sehari kan 5 menit kali 5 kali waktu sholat, ya, berarti hanya 25 menit. Nah, 25 menit kita kalikan 30 hari. Ya, surat wal asri. Dan surat al-asr, wal asri, demi masa. Demi masa. Allah sampai bersumpah demi waktu. Jadi ketika Allah bersumpah, hati-hati. Kalau Allah sampai bersumpah dengan objek tertentu, ini harus dicermati. Misalnya, wal nafsin, demi nafsu. Berarti ada hal yang penting, ada hal yang penting dengan nafsu manusia. Wal asri, inna insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia pasti menyesal. Sesungguhnya semua manusia pasti dalam penyesalan gara-gara waktu. Gara-gara waktu. Ini sumpah Allah. Allah bersumpah.
tapi sama-sama menyesal, terbagi jadi 3 kelompok. Di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali mengelompokkan 3 kelompok kategori. Ini kita harus hati-hati. Ini kita masuk ke kelompok yang mana? Jadi kelompok pertama adalah ini kelompok nauzubillah min dzalik. Orang yang mati dalam keadaan kafir. Itu dijamin akan disiksa dan masuk neraka selama-lamanya. Ayatnya banyak. Di antara dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bukan 1 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi orang kafir ketika dimasukkan ke neraka, apa yang mereka minta kira-kira? Orang kafir masuk ke neraka itu apa yang mereka minta? Nah, ternyata semua orang kafir itu akan berteriak-teriak. Orang kafir ini meminta sama Allah, ya Allah, hidupkanlah lagi saya ke dunia. Ya Allah, hidupkanlah lagi kami ke dunia. Ya Allah, itu kata orang kafir. Dikembalikanlah lagi ke dunia. Walaupun hanya 1 detik. Orang kafir itu memohon sama Allah agar bisa dikembalikan lagi ke dunia walaupun hanya 1 detik. Untuk apa? Agar mereka bisa beriman. Untuk beriman. Dalam Quran disebutkan farjina na'mal sholihan inna muqinun. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh. Mengerjakan kebajikan. Kami akan beriman ya Allah. Kembalikan kami ke dunia walaupun hanya 1 menit. 1 detik. Kembalikan kami ya Allah. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beriman walaupun hanya 1 detik. Walaupun hanya 1 detik. Terus merengek sama Allah. Sungguh kami ya Allah akan menjadi orang-orang yang yakin. Kami berjanji ya, kami akan menjadi orang yang beriman. Kembalikan 1 detik saja. Sehingga kita bisa beriman kepada Allah. Itu harapan dari orang-orang kafir. Sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka selama. Minanya cuma 1 detik, Pak. Bukan 1 menit, 1 detik untuk beriman. Bagaimana jawaban Allah? Allah menjawab dalam surat Al-Imran ayat 91. Bisa kita buka nanti ya. Sungguh orang-orang yang kafir, yang mati dalam kekafiran, tidak akan diterima tebusan. Tidak akan diterima sogokan dari orang kafir. Dari seorang di antara mereka, sekalipun mereka akan menyogok Allah berupa emas sepenuh bumi. Cuma minta 1 detik, dia akan nyogok Allah berupa emas sepenuh bumi. Tapi Allah menjawab dengan tegas, tidak bisa. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Sekarang siapa yang punya emas penuh bumi? Orang yang paling kaya di dunia siapa? Elon Musk, Bill Gates. Dia nggak punya emas penuh bumi. Orang-orang kafir ini mau nyogok Allah dengan emas penuh bumi. Tidak bisa, kata Allah. Permintaan pertama mereka ditolak. Tapi ternyata mereka terus meminta kepada Allah, saking mereka tidak kuatnya menahan siksanya Allah. Di permintaan pertama tadi ditolak. Permintaan dia agar dikembalikan ke dunia walaupun hanya 1 detik ditolak. Nah, kemudian permintaan kedua apa? Dalam Quran dijelaskan, ternyata mereka minta diringankan siksanya. Ya Allah, ringankanlah siksamu ya Allah. Orang-orang kafir mohon sama Allah. Ya Allah, ringankanlah siksamu ya Allah. Kami sudah tidak kuat lagi. Sangat berat siksamu ya Allah. Ini jangankan selama-lamanya. 1 detik saja mereka tidak kuat. Mereka memohon kepada Allah agar diringankan. Tapi Allah menjawab lagi dengan tegas. Tidak ada keringanan terhadap siksa mereka. Allah menjawab dengan tegas. Dan mereka
tidak akan ditolong. Jadi permintaan satu ditolak, permintaan kedua minta diringankan ditolak, dia coba lagi minta permintaan ketiga. Nah, tapi karena saking putus asanya, dia meminta melalui malaikat Malik. Ya. Jadi dia merayu bukan ke Allah tapi kepada malaikat Malik. Ya Malik, mintakan kepada Robmu, mintakan kepada Tuhanmu, bunuh saja kami. Kami sudah tidak kuat menahan siksaan di neraka ini. Dan ternyata Malik pun menjawab dengan tegas, tidak bisa. Tidak bisa. Kamu akan tinggal di sini selama-lamanya. Tinggal di neraka selama-lamanya. Jadi minta mati nggak bisa. Akhirnya apa? Mereka mencoba bunuh diri, orang-orang kafir. Dia mencoba bunuh diri. Akhirnya apa? Mereka naik ke tebing yang paling tinggi di neraka. Kemudian dia meloncat dari ketinggian tebing itu sampai akhirnya pecah kepalanya. Tapi ternyata nggak mati-mati juga. Akhirnya apa? Dia coba tusukkan pisau ke jantungnya. Tapi juga nggak mati-mati juga. Dibakar dalam api menyala-nyala, nggak mati-mati juga. Tidak bisa mati selama-lamanya. Yang mereka rasakan adalah kesakitan dan kesakitan setelah tubuhnya hancur, dihidupkan lagi, disempurnakan lagi oleh Allah. Tidak ada yang bisa menolong kelompok yang pertama. Kalau ada orang yang sampai mati dalam keadaan kafir, nah, jadi bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim dalam bersikap? Apakah kita ini punya rasa kemanusiaan atau tidak? Kalau kita kan sekarang menyebut mendakwahi orang kafir, nggak boleh, tidak boleh. Malah kita disuruh mengucapkan selamat Natal. Nah, kalau kita ini punya rasa peri kemanusiaan dan berkeadilan, ya, jadi seharusnya sejelek-jeleknya manusia, ya, kalau dia melihat tetangganya teriak-teriak minta tolong, misalkan ya, ada tetangga kita, ya, dia berteriak minta tolong karena apa? Rumahnya kebakaran. Misalkan tetangga kita orang kafir, malam-malam teriak-teriak minta tolong, kita dalam kondisi tidur nyenyak, kira-kira kita bangun apa enggak? Ya. Bangun nggak, Bapak Ibu sekalian? Ada tetangga kita, ya, kebetulan orang kafir, rumahnya kebakaran, ya. Kita lagi tidur nyenyak, dia minta tolong. Kira-kira kita bangun apa tidak? Ya tentunya ya, kita akan bangun. Karena apa? Karena kita masih punya rasa kemanusiaan. Ya. Kasihan dia masih manusia. Di sebejat-bejatnya kita, ya, pasti kita akan bangun dan menolong orang kafir itu. Walaupun resikonya sangat tinggi. Kita cari air ya, untuk padamkan api, ya, untuk memadamkan rumahnya, ya, menyelamatkan rumahnya dari api. Karena apa? Kita punya rasa kemanusiaan. Nah itu baru hanya rumahnya saja yang terbakar, bukan orangnya. Sekarang kalau dia, ya, sekarang dia akan dibakar selama-lamanya dengan siksa yang sangat berat. Apa kita akan diam saja? Apa kita akan diam saja? Kita membiarkan orang kafir. Ya, sekarang ini kan jumlah penduduk di dunia itu ada 8 miliar orang. Yang muslim itu cuma 2 miliar. Nah, 6 miliar itu adalah orang kafir. Kemarin kita bahas mengenai dosa investasi. Jadi, orang kafir itu akan disiksa dan menderita selama-lamanya. Jadi harusnya kita punya rasa kemanusiaan juga. Kita ingin menolong ya, yang 6 miliar kafir ini agar menjadi muslim. Nah ternyata Islam itu punya metode, punya sistem. Kan kalau kita ngajakin satu-satu orang kafir kan susah gitu kan. Nah ternyata negara itu juga punya kewajiban. Namanya negara daulah khilafah. Dia punya kewajiban untuk istilahnya futuhat. Ya. Istilahnya apa? Ekspansi itu. Jadi kita datangi itu bukan rakyatnya, tapi rajanya. Yang kita datangi itu apa? Presidennya, agar dia masuk Islam. Jadi kalau rajanya udah masuk Islam, insya Allah rakyatnya pun akan mengikuti. Gitu. Jadi Islam sampai punya metode seperti itu. Karena kalau kita lakukan
seorang diri nggak, ya bisa sih, cuman apa ya, banyak gitu kan, ya, kurang efektif. Tapi negara punya metode, negara khilafah itu punya metode bagaimana agar seluruh apa namanya manusia ini ya berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan orang liberal. Jadi kata orang liberal kan bahwa semuanya itu bisa masuk surga. Agama apa saja bisa masuk surga. Mau sesatnya kayak gimana kata orang liberal itu bisa masuk surga. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kelompok pertama, ya, kelompok pertama. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok kedua. Kelompok kedua ini, ya, sebentar ya. Kelompok kedua, ya. Nah, kelompok kedua ini yang berat penyesalannya. Jadi kelompok yang berat penyesalannya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ini adalah kelompok manusia yang mati dalam keadaan Islam. Jadi ini orang Islam, matinya dalam keadaan Muslim. Tapi ternyata dia juga menyesal. Kalau tadi kan yang kelompok pertama, jelas dia orang kafir dan matinya kafir. Nah, kelompok kedua ini adalah orang yang sudah Islam, orang Muslim, matinya dalam keadaan Muslim. Tapi kelompok kedua ini, dia juga menyesal. Dan berat penyesalannya. Kenapa? Karena ketika ditimbang, amal kebajikannya ini lebih ringan daripada dosanya. Jadi ketika ditimbang, ya, amal kebajikannya lebih ringan daripada dosanya. Wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amal kebajikannya ringan dan dosanya lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam neraka hamiyah. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Apabila apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu api yang menyala-nyala. Yang ditimbang amalnya itu, jadi ini kelompok dua yang ditimbang itu hanya orang Islam. Dan kalau orang kafir itu tidak ada timbangan amal, dia langsung masuk neraka. Kalau kita baca Al-Kahfi 105, ya, mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhannya dan kafir terhadap pertemuan dengan Tuhan. Nasibnya bagaimana? Habitat a'maluhu, akan diputus semua amal-amal perbuatannya. Jadi tidak akan dinilai, ya, atau ditimbang di hari kiamat. Di hari kiamat besok itu orang kafir nggak ditimbang lagi, dia langsung masuk ke neraka, langsung masuk ke neraka jahanam tanpa tes. Tapi kalau yang Muslim, yang kelompok dua ini, yang kelompok dua ini dia lebih berat amal dosanya. Maka tentunya dia harus mampir ke neraka dahulu. Jadi mohon maaf, tidak bisa langsung dia masuk ke surga. Nah, siapa saja yang mati, ya, dengan membawa la ilaha illallah, itu dijamin masuk surga. Tapi tidak dijamin langsung masuk ke surga. Dia dijamin masuk surga, tapi tidak dijamin langsung masuk ke surga. Jadi, semua orang Islam pasti masuk surga. Karena itu para sahabat sangat takut sampai bertanya pada Rasul, ya Rasul, ya, sisaan neraka yang paling ringan itu seperti apa? Kata Nabi, ya, yang paling ringan itu adalah siksaan untuk pamanku. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah sosok paman, manusia yang paling berjasa, ya, sejak Nabi kecil sampai Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi pernah suatu saat Nabi ini dipersekusi oleh orang kafir. Kemudian yang melindungi siapa? Pamannya ini, Abu Thalib. Tapi ternyata, ya, Abu Thalib ini di akhir hayatnya matinya ini kafir. Nah, siksaannya menurut sebuah riwayat itu diberi 2 sandal api neraka. Ada riwayat lain, ya, disuruh menginjak 2 titik api neraka. Nah, panasnya itu langsung merambat sampai
mendidih di otak di ibu. Nah, dia akan berteriak sekencang-kencangnya. Nah, dia merasa itu paling menderita di neraka. Padahal siksaannya itu paling ringan. Terus yang paling berat itu seperti apa? Yang ringan saja itu sampai panasnya itu melepuh sampai ke ubun-ubun, sampai ke otak. Nah, akhirnya para sahabat ya, tidak ada yang berani bertanya lagi kepada Rasul. 1 detik saja tidak kuat, apalagi nanti satu hari dibalas ya, atau seperti 50.000 tahun. Jadi menurut ulama ya, orang yang meninggalkan sholat 1 kali saja siksaannya itu 7.000 tahun. Ya. 1 kali nggak sholat itu siksaannya 7.000 tahun. Bagaimana dengan siksa orang yang sengaja meninggalkan sholat? Baik, itu kelompok kedua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kelompok ketiga. Nah, ini adalah kelompok ketiga ini adalah kelompok yang paling ringan penyesalan. Kelompok ketiga ini adalah kelompok yang paling ringan penyesalannya. Semoga kita masuk ke dalam kelompok ketiga ini. Kelompok yang paling ringan penyesalan. Jadi kelompok 3 ini adalah orang yang ringan timbangan dosanya dibandingkan dengan pahala amal kebajikannya. Jadi kelompok ini ya, hidup dalam keridhaan Allah SWT. Jadi pada saat di dunia orang ini menjalani kehidupannya dengan penuh keridhaan dari Allah SWT. Dia akan langsung masuk surga, tidak mencicipi dulu di neraka. Ya, mudah-mudahan kita semua ya yang hadir di majelis Zoom sore hari ini masuk ke dalam kelompok 3 yang dia akan masuk langsung ke dalam surga, tidak mencicipi. Nah, tapi ketika masuk surga juga dia menyesal. Kok aneh, masuk surga menyesal. Nah, menyesal dalam tanda kutip ya, Bapak sekalian. Kenapa menyesal? Karena begitu dibukakan pintu surga, semua amal itu nanti akan terlihat balasannya. Yang dulu misalkan kita pernah infak 50.000, ya, ternyata Allah balas dengan dibangunkan rumah di surga. Nah, dia menyesal. Ya Allah, kenapa saya dulu nggak infak 100.000? Yang dulu misalkan di dunia ya kita sholat tahajudnya cuma 4 rakaat, ternyata dibalas oleh Allah, ya, dibangunkan istana di surga. Dia juga menyesal. Kenapa dulu dia tidak sholat 4 rakaat? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, semoga kita ini masuk ya ke dalam kelompok yang paling 3. Oleh karena itu kita harus berusaha ya, agar waktu-waktu yang kita lalui ini menjadi amal soleh yang nantinya untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, apakah semua itu sudah cukup? Dengan umur yang sangat amat singkat ini, ya, ini umur kita kan sangat singkat. Apakah ada cara agar kita dapat memiliki amal yang sebanyak-banyak? Di umur kita yang tadi, ya, yang singkat cuma 30 tahun, setelah kita kurangi tidur, kurangi anak-anak. Nah, ternyata kita pun hanya setengah tahun menyembah Allah secara langsung. Gimana caranya agar umur yang singkat ini, tapi kita mendapatkan amal yang sebanyak-banyaknya? Bahkan amal itu dapat jauh melampaui umur kita sendiri. Walaupun amalnya umur kita sedikit, tapi amal kita jauh dapat melampaui umur kita sendiri. Jadi bagaimana manusia itu bisa memanfaatkan waktu yang singkat? Kita bisa punya amal yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan hidup yang selama-lamanya. Jadi kalau orang yang bisnis ya, kalau kita punya usaha kan kita pengen modalnya kecil tapi untungnya besar. Jadi, nah, jadi pertanyaan besar kita ya, hidup ini kan amat sangat sebentar. Ya, bahkan Nabi mengatakan al-kaisyu, ya, al-kaisyu. Siapa orang yang cerdas itu? Al-kaisyu. Siapa orang yang cerdas itu? Siapa orang yang pintar itu? Al-kaisyu mendana nafsahu amila ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang pintar itu orang yang selalu memikirkan nasibnya untuk kepentingan
hidup setelah mati. Ya. Jadi orang yang cerdas itu seperti itu, bukan orang yang seorang developer gitu kan, bikin kawasan, bukan. Ya. Atau bisnis yang untungnya per bulan sampai puluhan miliar, bukan. Ternyata orang yang cerdas, orang yang pintar itu al-kaisu mandana nafsahu amila ba'dal. Orang yang pintar itu orang yang selalu memikirkan nasibnya untuk kepentingan hidup setelah mati. Itu kata Nabi, sepintar-pintarnya manusia. Nah, berarti orang yang bodoh itu siapa? Orang yang paling pendek pikirannya. Contohnya kalau dia melihat suatu wanita yang cantik misalnya, dia langsung kejar. Nah, kalau orang yang cerdas kan dia benar-benar mikir bahwa hidup itu sebentar. Hidup itu amat sangat sebentar. Yang selalu terpikir adalah bagaimana nasib hidup saya nanti selama-lamanya di akhir. Itulah secerdas-cerdasnya manusia. Manusia yang paling pintar. Kalau kita mau menuruti Nabi, kalau kita mengaku sebagai orang pintar, bagaimana caranya? Kata Nabi, dengan umur yang sangat singkat ini, kita harus berpikir apa amal yang bisa kita lakukan dengan hidup yang amat singkat ini. Memiliki amal yang kita andalkan untuk hidup yang selama-lamanya di akhir. Kalau ada yang kita kejar, terus sampai ujung dunia, itu namanya orang yang cerdas. Jadi kita kejar, walaupun dia sampai ke ujung dunia. Ya. Jadi orang cerdas itu dia akan kejar. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini nanti akan sebagai pahalanya di akhirat. Walaupun nanti ke ujung dunia dia akan selalu kejar. Jangan sampai hidup kita ini dihabiskan untuk mengejar dunia habis-habisan, untuk hidup yang hanya setetes saja. Itu menjadi kata Nabi orang bodoh. Kita harus menjadi muslim dan mukmin yang cerdas. Muslim dan mukmin yang cerdas. Itu umur kita boleh singkat, 60 tahun atau 70 tahun. Pertanyaannya, apakah kita bisa memiliki amal yang sebanyak-banyaknya? Bahkan bisa melampaui umur kita. Umur kita 70 tahun. Bisa nggak kita punya amal sampai 100 tahun, sampai 500 tahun, sampai 1000 tahun, mengalir terus pahalanya, walaupun kita sudah meninggal. Wah, kalau kata bisnismen tuh passive income. Jadi ada istilah bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Gitu. Walaupun kita sudah meninggal, tapi amal kita mengalir terus sampai 1000 tahun, sampai 1.000.000 tahun. Nah, ini yang disebut dengan orang yang cerdas. Jadi bahasa ekonominya itu orang yang efisien, dengan tenaga sedikit, ya, modalnya sedikit, ya, sumber daya manusia sedikit, tapi bisa menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kalau kata orang yang beriman, ya, boleh saja umur kita sedikit, waktu kita sedikit. Apa amal yang bisa kita andalkan dengan tenaga yang sedikit, modal yang sedikit, kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, pahala yang seberat-berat. Jadi kalau ditimbang itu ya lebih berat ya, dari bumi dan seisinya. Ini yang harusnya kita kejar. Kalau kita cerdas, kita kejar terus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Bapak dan Ibu siap mau nggak jadi orang yang cerdas? Mau nggak jadi orang yang cerdas? Nah, seharusnya kita serakah, seserakah-serakahnya. Kan serakah itu kata Nabi kan haram hukumnya, kecuali dalam 2 perkara. Kita boleh serakah dalam 2 perkara. Kita wajib serakah dalam 2 perkara ini. Itu apa? Serakah dalam amal dan serakah dalam ilmu. Kita harus serakah dalam mengerjakan amal soleh. Kalau ada amal yang sebanyak-banyaknya, dengan tenaga yang sekecil-kecilnya, kita kejar terus. Kita kejar. Nah, firman Allah dalam Quran surat Yasin ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi
kami menghidupkan orang yang mati, dan kemudian Allah menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Ketika kita hidup di dunia, lakukan amal soleh, Allah tulis. Nah, termasuk apa? Ketika kita meninggal, kita meninggalkan bekas-bekas, meninggalkan asar. Nah, itu dikumpulkan sama Allah, dan sebuah kitab untuk yang lain. Walaupun orangnya sudah meninggal, tapi bekas-bekas amal solehnya itu tidak akan mati. Jadi adakah amal yang bisa kita andalkan? Kita punya amalan apa nih yang bisa melampaui umur kita? Ternyata alhamdulillah ada petunjuknya dari Allah. Surat Yasin ayat 12. Selama kita berbuat hidup di dunia, ditulis semua oleh Allah SWT. Kita semua rugi besar kalau ayatnya itu berhenti sampai di sini. Tapi ternyata alhamdulillah ayatnya masih ada sambungannya. Ternyata yang ditulis itu tidak hanya maqaddam, tapi wa asarahum. Asar. Alhamdulillah ternyata ditulis oleh Allah tidak hanya yang pernah kita kerjakan di dunia ini, tetapi wa asarahum. Dan bekas-bekas yang ditinggalkan. Asar, bekas-bekas yang ditinggalkan. Nah, kalau di Iskariman ya, itu kita punya slogan ya. Setiap briefing pagi itu Iskariman Puput Syariah. Ingat nggak Pak Mas Turi, Pak Jaya? Amanah profesional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu lagi yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Speed, strong, legacy. Nah, legacy. Legacy. Kita meninggalkan sesuatu. Kita ada heritage, warisan gitu. Warisan. Sekali mana kita ingin membangun peradaban. Kita meninggalkan warisan. Asar tadi ya. Jadi ditulis dalam Al-Quran tidak hanya maqaddam, tapi wa asar. Alhamdulillah ternyata yang tulis Allah tidak hanya yang pernah kita kerjakan di dunia, tetapi wa asar dan bekas-bekas yang ditinggalkan. Maksudnya walaupun dia sudah meninggal dunia, masih meninggalkan bekas-bekas di dunia dan masih terus sampai 500 tahun ditulis terus sampai 1000 tahun, sampai 1 juta tahun, 1 miliar tahun. Itu terus pahalanya mengalir. Jadi orang yang cerdas tidak hanya berpikir amal di dunia ini, ya. Berarti yang kita sebut tadi orang yang hanya mengandalkan bahwa hidup di dunia ini, ya, ini kita sebut sebagai manusia level kedua. Nah, nanti kita akan pelajari lebih jauh apakah asar itu. Ya. Asar itu apa? Gitu ya. Ya, penjelasannya tentu harus dari Rasul ya. Nabi bersabda, ida mata li insanu koto ya, anhu amaluhu illa min salasa sodakon jariyah aw ilmin yang ilmin yang tafa'u bihi aw waladin solih yad'ulah. Jadi apabila seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 hal, yaitu pertama sodakoh jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kita ingin pada satu dunia kita manage uang kita sedemikian rupa agar kita masih punya kesempatan menyisihkan uang untuk bersedekah. Kita punya ilmu walaupun sedikit ya, kita sharing ke keluarga kita, ke istri kita, ke anak-anak kita, ke saudara kita. Kemudian yang paling penting adalah kita mendoakan, kita mendidik anak-anak kita agar nanti setelah kita meninggal mereka jadi anak yang soleh yang mendoakan kita. Jadi ini penjelasan dari Rasul yang mengenai 3 amal yang tidak putus. Itulah asal. Walaupun seseorang meninggal dunia, kalau meninggalkan 3 hal ini, dia akan mengalir terus pahalanya. Itu. Baik, itu mungkin Bapak Ibu sekalian ya materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini part pertama dari pahala investasi. Nah, ini ada kelanjutannya. Saya sengaja potong ya supaya saya bisa lebih leluasa menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu saja kesempatan pada sore hari ini.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir. Mohon maaf ini saya izin tutup kamera ya karena lagi mati listrik juga. Jadi nggak tetap gelap kalau saya menghidupkan kamera. Alhamdulillah jazakallah khairan kasir kepada guru kita Pak Haji Gun Gunawan yang telah memberikan renungannya juga ya buat kita semua. Hidup kemudian di dunia ini yang ya paling maksimal 100 tahun ya. Itu pun kalau saya beruntung ya. Tapi itu mengajarkan kita bahwa pada saat ini bagaimana caranya biar kita juga memanfaatkan hidup yang singkat ini dengan pahala-pahala investasi ya. Tentu jangan sampai kemudian kita menjadi penyesalan yang sangat berarti di kemudian hari nanti. Tapi mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah ketika kita wafat pun ya penyesalannya mudah-mudahan tidak terlalu berat ya. Insya Allah luar biasa. Jazakallahu khairan kasih Pak Haji Gunawan yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah ya. Ini baru part pertama ya ternyata ya. Luar biasa. Insya Allah lanjut nanti part kedua kalau tidak ada halangan pekan yang akan datang gitu ya Pak Haji ya. Atau mau dilanjut langsung sekarang Pak Haji? Insya Allah minggu depan atau kita lihat situasi. Mungkin saya masih di nanti. Oh, iya. Siap Insya Allah. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian, insya Allah part kedua nanti kita akan infokan kembali di grup mitra masing-masing dan juga kita akan infokan juga nanti insya Allah via Japri ya kalau sempat. Dan mudah-mudahan kita berdoa nih di akhir Ramadan ini yang masih berpuasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga nih karena Ramadan telah berakhir, ya mudah-mudahan kita kemarin itu mendapatkan malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya Rabbal Alamin. Sukses terus untuk Bapak Ibu sekalian, sehat terus untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan sore kali ini, dan keluarga-keluarganya. Mudah-mudahan kita bertemu di hari raya nanti, bersama keluarga, bersama saudara dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa juga kami mengingatkan, setelah Ramadan ada kemudian satu pahala yang pahalanya itu seperti puasa 1 tahun penuh, yaitu puasa di bulan Syawal ya, 6 hari di bulan Syawal. Boleh kemudian berurut ya dari Senin kemudian sampai hari Ahad, atau potong-potong misalkan Senin, Kamis, Selasa dan sebagainya gitu ya. Boleh insya Allah. Yang penting tetap di bulan Syawal kita melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal, 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita mudah-mudahan diberikan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan ini, dan diberikan tentunya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran telah hadir pada kesempatan malam kali ini, dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Gunawan, mudah-mudahan keluarga selalu diberikan kesehatan. Dan kita akhiri pada pertemuan pada kesempatan sore kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah isi absen. Insya Allah nanti saya rekap ya absennya. Terima kasih Coach Aditya. Insya Allah kita akan ada silaturahim online ya, halal bihalal offline, maksudnya offline Insya Allah. Begitu ya Coach ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sempat hadir nih ke kita. Jadi. Baik, terima kasih semuanya.